Tapi laku banget loh, Bang. Di mana-mana jual, di mana-mana pakai tembakan. Itulah makanya saya bilang beyond COVID is business. Oke. Jadi di balik COVID-19 is business gitu. Nah, ketika saya tarik secara makro, it's a part of yang namanya economic war. Gitu. Jadi dalam buku Bangsa Terbelah sudah saya sebutkan sejak awal, bahkan presentasi saya di mana-mana, sejak yang namanya Cina mendeklarasikan melawan Bank Dunia, melawan namanya US dollar, gitu posisinya, lalu mendeklarasikan mendirikan New Development Bank dan melawan ADB dengan Asian Infrastructure Investment Banking, gitu ya, seperti buku saya di 2015. Maka sesungguhnya perang bisnisnya menjadi, perang ekonominya menjadi lebih tajam. Gitu. Oke, Bang. Kalau corona itu disebutkan by design, ya, berarti ini kan orang banyak yang punya pikiran bahwa corona, ya benar waktu itu soalnya ada orang makan kelelawar gitu kan di Wuhan, itu awal mulanya. Terus ada juga yang emang sengaja diadain itu virus diadain. Ada yang bikin kayak di film-film gitu kan. Banyak film Hollywood yang menyodorkan bahwa ini ada virus, kemudian sudah ada antidotnya gitu kayak gitu-gitu. Kalau gitu beneran dong yang terjadi di Wuhan itu memang sengaja diadain? Menurut cerita saat itu ada yang namanya pihak intelijen Cina yang sedang menjual Amerika tentang hasil penelitian Wuhan Laboratorium. Pada saat penjualan itu botol yang mau dijual itu ditembak, pecah, dia menyebar. Dengan sengaja? Dengan sengaja. Jadi ditembak oleh pihak para sana karena ketahuan ada yang menjual. Dan itu kemudian si penjualnya juga mati. Botolnya berantakan. Disitulah menyebar virus. Itu analisis pertama begitu. Ada yang mau jual virus itu. Walaupun pembuktiannya ini harus dibuktikan dulu ya omongan ini. Yang menarik lagi adalah tidak jelasnya para peserta yang dari Amerika. Kemana tuh? Apakah mereka tidak kena sama sekali? Padahal mereka ada di situ semua. Gitu. Emang belum kali, Bang? Belum nyebar. Kalau Anda bilang dia ada di pasar Wuhan, pasar binatang liar Wuhan, kan mereka pergi ke pasar binatang luar. Saya ngelihat ke posisi bagaimana mereka beredar. Dan banyak orang yang menikmati pergi ke pasar binatang liar di Wuhan, posisi. Kenapa mereka tidak kena? Kan itu pertanyaannya posisinya. Nah itu konspirasi pertama. Konspirasi kedua, analisisnya tentang Dr. Lee. Ya. Tentang Dr. Lee. Yang wafat akhirnya. Yang wafat akhirnya juga tidak jelas posisinya. Itu konspirasi kedua. Konspirasi ketiga muncul tentang bahwa ini sesungguhnya dikembangkan oleh Cina karena sadar bahwa Amerika juga memiliki yang namanya senjata ini posisinya. Maka di 27 Januari 2020, Ihsanuddin Nursi menulis Corona dan Perang Ekonomi. Saya ngelihat yang namanya virus ini cuma dua kata kuncinya, vaksin dan obat. Dan benar, begitu berikutnya berlomba, semua negara membiayai pengadaan vaksin. Dulu-duluan posisinya. Anda bisa lihat, itulah yang membuat saya malas gue nulis sudah. Karena sudah terbukti tesis gue. Nggak percaya lihatnya tulisan gue. 27 Januari 2020, Corona dan Perang Ekonomi. Yang kedua, soal obat. Soal obat kan akhirnya macam-macam. Amerika menggunakan remdesivir, juga dianggap tidak pas posisinya. Israel menggunakan yang lain, Korea Selatan, macam-macam posisinya. Poinnya adalah soal bisnis. Tapi duluan juga siapa yang duluan. Tapi di balik itu adalah satu kata kunci. Seluruh peradaban kalah oleh COVID-19. Seluruh peradaban tunduk oleh COVID-19. Seluruh peradaban. Tidak peduli peradaban Islam, tidak peduli peradaban Cina, tidak peduli peradaban Barat, tidak peduli peradaban yang namanya Timur Tengah, tidak peduli peradaban yang namanya Amerika Latin. Seluruhnya tunduk pada yang namanya COVID-19. Siapapun yang kalau misalnya dikatakan ini by design, berarti dia menang besar ya? Menang besar. Dunia ilmu pengetahuan mestinya punya 3K. Ada konsistensi, ada koherensi, ada korespondensi atas COVID. Saya punya pertanyaan sama Indi. Apakah pada kasus COVID-19 ada konsistensi isunya? Enggak. Enggak ada, nggak bisa dilihat. Kadang begini, kadang begini. Susah. Ada yang droplet, ada yang... Pertanyaan berikutnya, apakah pernah ada riset yang menyatakan bahwa sungguh-sungguh dia mati karena virus 19? Nggak ada. Semua komorbid ya? Nggak bisa. Bagaimana korespondensinya, bagaimana koherensinya. Jadi dalam dunia ilmu pengetahuan, saya cuma mengajukan 3K. Konsistensinya gimana, koherensinya gimana, korespondensinya gimana. Di situ meyakinkan saya bahwa tesis yang saya bangun sejak 2003 sampai dengan 2020 terbukti. Dari sana kemudian saya makin yakin ketika orang semua berlomba dengan yang namanya vaksin. Yang paling menarik adalah, ini mesti tahu di sini, dan orang tidak banyak sadar di sini. Berapa rencana jual vaksin? 60.000 kan ya? 60.000 apa 600.000? Saya tidak tahu. Tapi poinnya,
apakah ini commercial good atau hajat hidup orang banyak? Komersial jatuhnya. Komersial jatuhnya. Anda sesuai dengan Amerika. Bagi Xi Jinping tidak. Xi Jinping bilang, ini public goods. Harusnya, idealnya. Mantan Perdana Menteri New Zealand juga menyatakan hal yang sama. Ini public goods. Indikatornya begini, dibilang. Tidak ada negara yang tidak berkontribusi untuk pengadaan vaksin, untuk melakukan pengembangan vaksin. Semuanya mengeluarkan uang. Jepang, Korea, semuanya memberikan bantuan ke WHO. Bahkan Cina sendiri memberikan bantuan. Pertanyaannya, uang itu milik siapa? Milik rakyat kan? Kenapa kembali yang menjadi komersial milik perusahaan? Kan logikanya begitu, mestinya public goods dong. Idealnya. Iya, tapi kan sekarang mengarahnya ke komersial. Nah, kan? itu artinya di belakang itu berarti kan COVID-19 jadi komersial kan? Iya. Jadi beyond COVID-19 issues is business. Dan bisnis itu dari mulai industri keuangan, industri IT sampai dengan posisi tadi soal obat. Itu lo ngelihatnya. Industri IT-nya Anda akan tunduk pada ketentuan-ketentuan IT sehingga semua orang tunduk pada ketentuan IT yang mereka buat. Bayangkan belajar saja tunduk pada ketentuan IT posisinya. Anda juga tidak bisa tidak tunduk pada ketentuan IT posisinya. Satu. Yang lain adalah yang Anda perlu tahu, ujungnya adalah bisnis industri kesehatan. Di belakangnya adalah industri keuangan.